Ini Bank Mandiri, ini yang jadi concern ini adalah dia tuh kemarin di fourth quarternya tuh lumayan turun, ini sampai 11%, tahunannya juga turun ya. Net profitnya pun turun ke 1,3%. Nah, jadi emang yang jadi concern pertama itu adalah dia secara net interest margin itu tuh turun ke level 5,2%. Jadi dia terkoreksi NIM secara tahunan ke 5,2%. Jadi itu yang kita bilang nih karena LDR-nya dia tinggi 95,1%, si Bank Mandiri ini mau nggak mau kan, wah butuh duit nih buat disalurin jadi kredit. Jadi mau nggak mau tuh mereka kasih bunga-bunganya tuh yang mahal gitu ya. Jadi mereka bunga-bunganya yang mahal, makanya secara mereka punya funding cost tuh naik. Jadi kalau misalnya NIM itu kan dua ya, asset yield, ini spread kredit rata-ratanya berapa, ini 8%, sama funding cost gitu, ini 3%, ini selisihnya. Jadi kalau funding cost-nya naik, biaya bunganya naik, nah ini pasti bakal kayak turunin si NIM-nya itu tadi. Kedua juga dia kemarin punya cost to income ratio-nya tuh lumayan naik ya, dari 38,8 jadi 40%. Nah, jadi itu. Cuman in overall sih sebenarnya company-nya menurut kita masih bagus ya. Jadi saya yang sebenarnya appreciate itu adalah dia punya kayak pertumbuhan kredit itu jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata industri. Kan orang kita khawatirnya kalau wah ini banknya agresif banget ya, kasih kredit bisa tumbuhnya lebih tinggi dari industri. Kita coba cek adalah NPL-nya. Kalau seandainya dia punya kayak pertumbuhan kreditnya itu tinggi, NPL-nya juga naik, berarti tuh banknya ngejar ini doang tuh, ngejar bonus tuh, berarti artinya dia udah kita disburse saja cuman jadinya NPL sebenarnya. Nah itu harus agak hati-hati ya. Cuman kalau kita lihat dari posisi sekarang kan NPL-nya agak bias sebenarnya, karena kan NPL ini kan adalah kredit-kredit yang seandainya dia udah macet lebih dari 90 hari kan, nah itu udah masuk ke kategori NPL. Nah jadi sebenarnya yang paling cocok buat nge-capture resiko itu kan sebenarnya sekarang adalah loan at risk sebenarnya namanya. Jadi ibaratnya kredit yang lancar pun itu mereka bisa hitung nih, oh nih banyak berapa nih yang jadi kira-kira ada potensi dia bisa jadi ke call 2 misalnya. Itu ada yang namanya special mention. Jadi kredit yang udah nggak lancar cuman masih dalam range 0 sampai 90 hari. Nah, cuman kalau si Bank Mandiri ini loan at risk-nya masih aman, NPL-nya juga masih aman gitu. Jadi ini si banknya berarti salurin kredit cuman nggak sembarangan gitu. Jadi ini yang menurut kita sih bakal bagus. Yang kedua, jadi ini banknya tuh lagi bangun kan ekosistem buat kayak digital bank. Salah satunya Livin. Dia tuh baru bukan baru sih, maksudnya dia hiring Pak Tim itu tuh dulu ex Citibank gitu. Jadi ini yang kerasa banget dia bikin Livin tuh, dia bikin Livin. Kalau kayak teman-teman lihat si track recordnya si Livin itu ini mereka subscribersnya naik banyak, tak yang nabung ke situ naik banyak. Nah jadi kelihatan tuh pangsa pasar tabungan mereka, Asa Shares, Kasa itu adalah current account saving account ya, porsinya naik jadi ke level 19,5%. Padahal tahun 2019 porsi komposisi dana murah mereka di perbankan itu cuma 16,2%. Nah, jadi ini yang saya lihat sih sebenarnya trennya bagus ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalnya bank itu arahnya ke situ buat transactional banks, saya positif sih buat Bank Mandiri. Jadi itu ya, Mandiri kita masih positif by 7.200 ya. Nah, ini inaugural sih sebenarnya kalau kita lihat yang kemarin si BNI